Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen wali dan juga dosen matkul saya manajemen komunikasi bisnis, yaitu Bapak Reski Aulia Pramudita, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati juga. Perkenalkan, nama saya Rafif Zelifun Nasruswandi dengan NIM 241223057 dari Prodi S1 Manajemen 4B Pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan tema mengenai strategi efektif komunikasi dalam dunia kerja dan lintas budaya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu 6 prinsip dasar komunikasi dan contoh penerapannya di dunia kerja. Di sini saya membuat tabel. Jadi prinsip itu ada 6. Jadi yang pertama itu prinsip kejelasan atau bisa dibilang clarity, dan yang kedua itu prinsip kelengkapan, dan yang ketiga itu ketepatan accuracy, dan yang keempat itu keterpaduan konsistensi, dan yang kelima itu relevansi, dan yang keenam itu umpan balik atau bisa dikenal dengan feedback. Kita bahas yang pertama itu prinsip kejelasan terlebih dahulu. Prinsip kejelasan itu yaitu pesan disampaikan dengan bahasa dan struktur yang mudah dipahami. Contohnya itu saat memberikan briefing proyek atau persiapan proyek itu manajer menggunakan poin-poin ringkas dan slide sederhana agar seluruh tim mengerti sasaran. Dan untuk yang kedua, prinsip kedua yaitu kelengkapan, yaitu pesan memuat semua informasi yang dibutuhkan penerima untuk bertindak. Contohnya itu seperti email instruksi, audit mencantumkan tanggal dokumen yang diperlukan dan tenggat waktu. Dan yang prinsip ketiga yaitu ketepatan, ya itu accuracy, yaitu informasi harus faktual, tepat, dan bebas dari kesalahan. Contohnya itu seperti laporan penjualan bulanan itu diperiksa data anggarannya agar angka yang dilaporkan valid sebelum diserahkan ke direksi. Dan yang keberapa ya tadi ya? Yang keempat ya sih. Yang keempat yaitu keterpaduan atau bisa dibilang konsistensi, yaitu pesan-pesan yang disampaikan tidak saling bertentangan. Contohnya itu seperti kebijakan cuti tahunan itu dicantumkan di handbook atau di intranet. Dan yang kelima itu relevansi, yaitu pesan yang hanya memuat hal-hal yang berkaitan langsung dengan tujuan komunikasinya. Contohnya itu dalam rapat anggaran itu pembicara itu hanya membahas pos biaya, bukan topik operasional harian. Dan untuk yang terakhir, prinsip terakhir yaitu umpan balik atau bisa dikenal dengan feedback, yaitu terjadi dua arah, yaitu pengirim meminta dan penerima memberi respon. Contohnya itu seperti setelah pelatihan soft skill, fasilitator itu meminta peserta mengisi kuesioner dan menanggapi pertanyaan agar dapat perbaikan sesi berikutnya. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai pengaruh budaya dua negara yaitu Rusia dan Indonesia. Dan untuk yang pertama yaitu Rusia itu cenderung menggunakan komunikasi yang relatif langsung dan formal, menghargai ketepatan fakta dan struktur hierarki yang jelas. Yang kedua adalah Indonesia adalah budaya konteks tinggi, high context, di mana hubungan personal, sopan santun, dan membaca antara baris sangat penting. Sekarang kita akan membahas mengenai dampak pada efektivitas komunikasi lintas budaya. Yaitu yang pertama yaitu mengenai gaya langsung versus tidak langsung. Jadi manajer Rusia itu mungkin memberikan umpan balik secara terbuka atau kritik langsung. Sedangkan rekan Indonesia itu mengharapkan penyampaian lebih halus untuk menjaga perasaan face saving. Jika tidak disadari, orang Indonesia itu bisa merasa tersinggung.
yaitu orang Rusia itu bisa merasa rekan Indonesia itu kurang transparan atau kurang terbuka gitu. Jadi yang dihadapi dalam poin pertama itu intinya itu Rusia itu menganggap Indonesia itu kurang transparan atau kurang terbuka. Jadi kayak semacam begitulah gitu. Ya contohnya seperti itulah gitu. Jadi yang kedua yaitu mengenai power distance yang berbeda, yaitu Rusia itu egaliter dibandingkan Indonesia yang memiliki power distance yang tinggi. Dalam tim campuran, karyawan Indonesia itu mungkin enggan mengajukan pertanyaan atau menentang ide atas Rusia, sehingga potensi masukannya itu hilang. Dan yang terakhir poin ketiga itu yaitu waktu dan tempo. Jadi Rusia itu lebih ketat, sedangkan di Indonesia itu jam karet kadang diterima. Jadi perbedaan ini dapat memicu frustasi bila tenggat waktu dianggap kaku oleh satu pihak dan fleksibel oleh pihak lain. Jadi saya mempunyai solusi praktis, ada 3. Yang pertama itu adakan sesi cultural briefing sebelum proyek dimulai. Jadi yang dimaksud itu kayak sebelum diadakan sesi itu kita mengadakan kayak mengantisipasi atau kayak briefing gitu. Jadi yang poin kedua dari solusi praktis itu yaitu adalah tetapkan kesepakatan gaya umpan balik, misalnya kritik sandwich gitu, kritik lelucon atau biasa-biasa gitu kan, biar sehingga kedua belah pihak itu nyaman gitu. Jadi nggak terlalu tegas, nggak terlalu benar-benar lelucon sedikit gitu, kurang lebih seperti itu. Dan untuk poin ketiga yaitu gunakan dokumen tertulis seperti agenda atau minutes untuk memperjelas keputusan, sekaligus sediakan waktu informal coffee break untuk membangun kepercayaan. Oke, sekarang mulai dengan pembahasan nomor 2 yaitu perbandingan komunikasi verbal dan non-verbal di konteks profesional. Di sini tuh ada ketiga aspek. Yang pertama itu aspek media, aspek kelebihan, dan aspek keterbatasan. Kita akan memulai dengan aspek media terlebih dahulu. Jadi aspek media itu mempunyai 2 kategori. Yang pertama itu verbal dan non-verbal. Nah, untuk aspek media, yang pertama itu verbal, yaitu menggunakan kata-kata lisan atau tulisan. Dan untuk yang non-verbal itu menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi, dan jarak fisik. Dan untuk yang aspek kelebihan, yaitu untuk yang verbal itu menggunakan detail, eksplisit, dan dapat didokumentasi. Seperti contohnya itu kayak bisa dicatat lah di kertas gitu, atau dicatat di email, pesan, atau apapun lah yang berhubungan dengan dokumentasi tersebut. Dan untuk aspek kelebihan yang non-verbal yaitu mengungkapkan emosi dan sikap sejati penerima pesan. Dan yang aspek ketiga yaitu keterbatasan, yaitu verbal, yaitu mudah disalahartikan jika bahasa ambigu. Contohnya itu kayak misal ada satu kosakata bahasa atau satu kalimat saja, kalau misalkan orang lain tidak mengerti itu terasa ambigu sekali gitu. Dan yang non verbal yaitu sulit dikontrol sepenuhnya, sering bersifat otomatis atau bisa dikenal dengan spontan gitu. Oke, di sini mengapa nonverbal itu sering dianggap lebih jujur? Ya karena susunan otak manusia itu mengendalikan banyak sinyal nonverbal secara tidak sadar, yaitu sulit memasukkan gestur, mimik, atau nada suara dalam jangka panjang, sehingga ia mencerminkan perasaan sejati.
Jadi bisa dicontohkan itu dalam kasus kasus presentasi LKMM saya, yaitu mengenai proyek pengabdian masyarakat di SDN Negeri di Krian gitu kan. Singkat cerita itu saya itu mempresentasikan di kelas dan dihadapkan dengan 3 penguji, dan 3 penguji tersebut itu mimik wajahnya itu kurang bukan ya, kayak kurang memuaskan kalau dalam pandangan saya, karena di awal sampai di terakhir gitu, pada saat saya presentasi itu benar-benar kayak mencerminkan kalau senyumannya itu sama matanya tuh kayak terlihat sarkas gitu, gimana ya ngomongnya, pokoknya kelihatan sarkas. Jadi dari dalam lubuk hati saya tuh kayak merasa gitu, kayaknya ini presentasi saya ini kayaknya kurang menarik gitu, ya wes lah gitu. Jadi ya singkat cerita sih seperti itulah gitu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang nomor 3, yaitu menganalisis kasus dan strategi komunikasi lintas budaya. Kita akan memulai dengan kasus atau skenario, yaitu manajer Amerika Serikat dengan budaya individualistik menuntut inisiatif pribadi, dan sedangkan tim Indonesia itu yaitu kolektivistik, yaitu menunggu instruksi dan konsensus kelompok. Kita akan membahas mengenai kesalahan persepsi budaya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu manajer itu menganggap sikap pasif tim itu sebagai kurang antusias atau kurang kompeten. Padahal tim itu bereaksi sesuai norma kolektivistik, yaitu menghargai keputusan bersama dan takut menonjol tanpa persetujuan grup. Dan yang kedua itu yaitu tim itu menganggap tuntutan inisiatif pribadi itu bertentangan dengan harapan mendapat bimbingan jelas dari atasan. Dan untuk solusi strategi komunikasi itu terdapat ada 4 poin. Yang pertama itu penjelasan ekspektasi secara eksplisit, yaitu bisa dicontohkan sebagai mengadakan workshop bersama untuk menyepakati peran, yaitu seperti kapan tim diharapkan mengambil inisiatif, kapan meminta persetujuan grup. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk poin kedua yaitu menggunakan pendekatan tim charter. Jadi dokumen itu bersama yang menjabarkan tugas, wewenang, dan mekanisme pengambilan keputusan mengakomodasi kebutuhan individual dan konsensus kelompok. Dan untuk poin ketiga yaitu fasilitasi diskusi kelompok terstruktur. Jadi contohnya itu seperti teknik brainstorming kolektif dengan moderator lokal agar setiap anggota itu berani berkontribusi sekaligus menghormati dinamika grup. Dan untuk yang keempat yaitu mentoring dan pairing. Pasangkan karyawan senior lokal dengan manajer Amerika Serikat untuk menerjemahkan gaya kerja dan membangun kepercayaan dua arah. Sekarang kita akan menuju ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan nomor 4, yaitu rancangan strategi komunikasi untuk rapat multidepartemen. Jadi saya akan membayangkan menjadi rapat penting yang melibatkan peserta dari berbagai departemen dengan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi di sini saya membuat tabel dan dibagi-bagi gitu kan elemennya gitu. Jadi di sini tuh ada 4 elemen, yaitu yang pertama itu tujuan dan agenda, dan yang kedua itu teknik partisipasi, dan yang ketiga itu antisipasi konflik, dan yang keempat itu tindak lanjut. Jadi di sini tuh saya itu membagi agenda menjadi 5, yaitu yang pertama itu pembukaan dan tujuan rapat itu
saya batasi 5 menit karena bagi saya itu pembukaan dan tujuan rapat itu harusnya lebih singkat. Dan untuk yang kedua yaitu update status tiap departemen, yaitu saya kasih waktu sebanyak 15 menit. Kenapa lebih lama sedikit dari pembukaan dan tujuan rapat? Karena update status tiap departemen bagi saya gitu kan, ini menurut saya sendiri itu lebih lama aja sih, kayak pembagian update status gitu kan, kayak pembagian tugas gitu kan, ya lebih lama gitu, kurang lebih yang saya tahu seperti itu. Dan untuk yang ketiga itu yaitu identifikasi isu kritikal, itu saya bagi waktu sebesar 10 menit. Dan yang keempat itu diskusi, solusi, dan alokasi sumber daya itu 20 menit. Dan yang keempat itu diskusi, solusi, dan alokasi sumber daya itu saya bagi waktu sebesar 20 menit. Kenapa lebih banyak? Karena saya ingin diskusi, solusi, dan alokasi sumber daya itu lebih jelas dalam hal diskusi tersebut, jadi kayak mengobrol dalam berkomunikasi gitu kan. Kalau misalkan kalau ada tiap departemen itu ada yang bingung, bisa ditanyakan lebih jelas lagi, makanya saya kasih waktu lebih banyak 20 menit. Dan untuk poin kelima yaitu kesimpulan dan penetapan action item, yaitu saya bagi 10 menit kesimpulan dan penetapan action item itu, dan juga saya tambahkan juga penutupan, itu harusnya lebih singkat sih, tapi gak terlalu singkat seperti pembukaan dan tujuan rapat pada awal-awal tersebut. Jadi kenapa kok saya bagi kesimpulan itu dan penetapan action item itu sebesar 10 menit saja? Karena kesimpulan itu kita rangkum dari awal sampai akhir dan kita ringkas lagi gitu kan, dan kita kita menjelaskan secara ringkas saja gitu, biar lebih mudah dipahami tiap-tiap departemen tersebut gitu. Untuk yang elemen kedua yaitu teknik partisipasi. Jadi di sini tuh teknik partisipasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu round robin sharing. Jadi yang dimaksud itu setiap departemen itu mendapat giliran berbicara, yaitu jadi saya tuh membagi waktu menjadi 2 menit aja sih, soalnya sih lebih singkat saja sih, lebih bagus. Dan yang kedua yaitu parking lot. Jadi yang dimaksud itu catat ide atau isu di papan tulis agar diskusi terfokus. Yang ketiga itu polling singkat via chat atau kartu suara untuk keputusan cepat, atau bisa juga dengan kuesioner gitu. Dan untuk elemen ketiga yaitu antisipasi konflik. Antisipasi konflik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu potensi konflik, yaitu memprioritas sumber daya, itu termasuk dengan IT dan juga marketing, dan kita bagi menjadi perbedaan deadline. Dan untuk yang kedua yaitu mitigasi, yaitu ditetapkan ground rules, yaitu bisa diartikan sebagai saling menghargai giliran bicara, dan juga menggunakan data objektif, estimasi biaya, dan timeline sebagai dasar keputusan. Dan untuk yang elemen terakhir yaitu elemen keempat yaitu tindak lanjut. Jadi tindak lanjut itu saya bagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama itu minutes of meeting, yang kedua itu action tracker, dan yang ketiga itu check in singkat. Kita bahas yang pertama yaitu minutes of meeting. Yaitu minutes of meeting itu
bisa diartikan sebagai dikirim 24 jam setelah rapat, memuat ringkasan keputusan dan penanggung jawab. Jadi setelah rapat, dokumentasi tersebut atau ya pokoknya memuat ringkasan keputusan atau rangkuman rapat tersebut itu kita bisa bagi gitu, kayak dikirim 24 jam lah gitu, pokoknya setelah rapat itu pokoknya kurang lebih seperti itu menurut pemahaman saya. Dan untuk yang kedua yaitu action tracker, yaitu berbasis spreadsheet bersama gitu, kayak apa ya, bisa dikatakan kayak kertas atau dokumen catatan bersama. Jadi dibagi atau di-share akses dengan indikator status to do atau in progress atau selesai atau done. Dan yang terakhir, yang ketiga itu check-in singkat, yaitu via chat group setiap minggu untuk memonitor progres dan mengatasi hambatan lebih dini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Reski Aulia Pramudita dan rekan-rekan semua. Saya Rafiq Zalifunda Roswandi. Mohon saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.